Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Di pasal yang ke-7 ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, Daud mengalami masa kesejahteraan, mengalami masa keamanan, mengalami berkat yang terbaik di dalam kerajaannya. Betapa tidak kita mengerti bahwa di zaman Daud, bangsa yang selalu memusuhi dan menjadi musuh bebuyutan bagi bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Dan kita sudah belajar bangsa Filistin sudah dikalahkan. Bangsa Filistin sudah dikalahkan, Daud sudah menjadi raja atas seluruh wilayah Israel. Dia dicintai rakyat, didukung oleh rakyat. Lalu kemudian tabut perjanjian juga sudah dibawa ke Yerusalem dengan selamat. Saya rasa ini adalah masa keemasan bagi Daud. Dia mengalami kesejahteraan, dia mengalami keamanan, dia mengalami masa damai yang indah. Lalu yang menarik adalah dalam situasi seperti itu, apalagi yang harus dibuat Daud? Apalagi yang menjadi sebuah kerinduan Daud? Kalau kita membaca di pasal yang ke-7, ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Memang pada waktu itu tabut perjanjian itu ditempatkan di bawah tenda. Belum ada bangunan yang permanen, belum dibangun bait Allah yang megah. Sementara Daud merasa bahwa dia berdiam, dia membangun sebuah istana, dia membangun sebuah rumah yang mewah, rumah dari kayu aras, layaknya seorang raja menikmati kemewahan seperti itu. Dan kemudian dia memikirkan tabut perjanjian itu masih ada di bawah tenda. Maka Daud menyatakan kerinduannya kepada Tuhan melalui Nabi Natan bahwa dia ingin membuat bait Allah supaya tabut itu berada di tempat yang layak. Dengan kata lain, Daud merasa tidak patut aku diam di rumah yang sedemikian bagus sementara tabut perjanjian berada di bawah tenda. Kita belajar yang pertama dari Daud adalah dia selalu rindu melakukan yang terbaik oleh Tuhan. Passion Daud adalah bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu bertanya kepada dirinya, apalagi yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kita belajar dari hal ini, Ibu Bapak Saudara, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang mesti saya harus lakukan supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Di dalam pekerjaan, tanyalah kepada diri kita, apa yang mesti saya harus lakukan supaya pekerjaan ini memuliakan nama Tuhan? Di dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, dalam hal apapun, bertanyalah, apakah yang aku kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan? Bahkan ketika kita diberkati, maka seringkali kita perlu bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau memberkati aku sedemikian berlimpah? Untuk tujuan apa Engkau memberkati aku ya Tuhan? Dan mulai pikirkan, dengan harta ini bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi sebuah kerinduan hati Daud. Maka Daud menyatakan kerinduannya, dia ingin membangun bait Allah supaya tabut Allah itu berada di tempat yang layak. Lalu kemudian kerinduan Daud yang sedemikian baik ini ternyata tidak disetujui oleh Tuhan. Mungkin Anda heran, bukankah Daud memiliki kerinduan yang baik? Bukankah Daud ingin menyenangkan hatinya? Tetapi kenapa Tuhan justru menolaknya? Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Meski Daud punya sebuah kerinduan yang baik untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan punya rencana yang lain, bahwa nanti yang membangun bait Allah itu bukanlah Daud, melainkan anak Daud, yang kita kemudian tahu bahwa Salomo lah yang membangun bait Allah yang sedemikian megah. Hal yang kedua kita bisa belajar di sini, bahwa Tuhan memegang kedaulatan penuh.
bahkan hal yang baik pun kadangkala Tuhan tidak menyetujuinya. Bukan Tuhan menolak hal-hal yang baik, tetapi Dia punya rencana yang lebih baik di atas semuanya itu. Maka kita mengerti, Ibu Bapak Saudara semuanya, belajarlah untuk tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Yang penting niat hati kita baik, yang penting niat hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Perkara Tuhan punya planning yang berbeda, berjalanlah dalam rencana Tuhan itu. Belajarlah tunduk pada kedaulatan Tuhan. Dan nyata-nyatanya bukan Tuhan tidak suka kepada Daud sehingga dia menolaknya. Justru Tuhan menyatakan janji kepada Daud bahwa nanti keturunannya, anaknya yang akan membangun bait Allah itu, dan kerajaan Daud akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Jadi jangan curiga, jadi jangan salah mengerti ketika keinginan baik kita sepertinya tidak disetujui oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berdaulat. Dan kenapa? Karena Dia punya rencana yang jauh lebih baik buat kehidupan kita semuanya. Saya berdoa, saya berharap kita semuanya punya kerinduan seperti Daud, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan perkara rencana itu bagaimana diwujudkan oleh Tuhan, serahkan semuanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Tuhan berkati kita semua.